Berikutnya adalah ciri khusus pada bebek. Nah, bebek ini termasuk salah satu jenis unggas. Jadi, bebek hidup dan mencari makan di daratan dan perairan. Oleh karena itu, bebek mempunyai ciri khusus yaitu jadi dengan ini bebek bisa berjalan di darat atau juga berenang di perairan gitu. Jadi ini adalah ciri khusus dari bebek. Lalu ada lagi, bebek juga mempunyai bentuk paruh yang khusus yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, ini adalah gambar dari bebek ya. Di sini ada bentuk paruh dari bebek. Jadi, pada bagian akhir dari paruhnya itu terdapat bentukan seperti sisir. Nah, bentukan seperti sisir ini berguna untuk menyaringnya dari dalam air atau lumpur. Jadi, kalian tahu kan kadang-kadang bebek juga senang main di lumpur dan mencari makan juga di lumpur. Jadi, itu adalah kegunaan dari paruhnya. Selanjutnya adalah ciri khusus pada semut. Nah, ini adalah ciri-ciri khusus dari semut, yaitu memiliki antena di kepalanya yang berfungsi untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran. Sedangkan mulut semut itu digunakan untuk mengecap. Jadi, dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut bisa menemukan benda di sekitarnya. Jadi, sebenarnya ada beberapa jenis semut yang bermata buta. Gitu. Jadi, semut juga nggak punya telinga. Nah, jadi semut itu hidup dan berkomunikasi itu dengan menggunakan antena dan mulut. Gitu. Jadi, kalau semut yang satu mau berinteraksi dengan semut yang lain, itu menggunakan sentuhan antena. Jadi itu cara berkomunikasi antara semut. Makanya sering kita lihat kan kalau semut itu kalau ketemu pasti akan bersentuhan gitu kan. Jadi terlihat seperti kalau dari seperti lagu waktu ada lagu anak-anak gitu ya, semut bertemu teman selalu salaman gitu kan. Nah, sebenarnya yang salaman itu adalah antenanya. Ini adalah gambar semut ya. Ini adalah antenanya nih. Jadi dua antena yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri khusus pada kucing. Nah, kucing ini memiliki mata yang tajam, khususnya di malam hari. Jadi, kalian suka lihat kan, kalau malam-malam mata kucing itu bersinar. Nah, itu adalah bukti bahwa kucing memiliki mata yang tajam di malam hari. Kamu udah tahu tentang konduktor dan isolator panas gitu ya. Jadi pengertiannya udah tahu. Terus bahan-bahan apa aja yang bisa menjadi konduktor dan bahan-bahan apa aja yang bisa menjadi isolator gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat benda-benda apa aja yang menggunakan bahan konduktor atau bahan isolator, atau bahkan ada apa enggak benda yang menggunakan bahan konduktor dan isolator sekaligus gitu dalam satu benda. Nah, benda-benda yang menggunakan bahan konduktor atau bahan isolator itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada alat memasak. Contohnya adalah paceret dan wajan gitu. Nah, wajan ini adalah penggorengan ya. Nah, panci, cerek, dan wajan ini bukan alat ya, menggunakan bahan konduktor panas. Jadi, supaya bisa menghantarkan panas dari api gitu ya. Lalu ada lagi yang menggunakan alat memasak yang menggunakan bahan isolator. Contohnya adalah sodet atau sendok panjang untuk membolak-balik makanan di wajan atau penggorengan. Nah, biasanya sodet ini ada yang dibuat dari kayu. Jadi, tidak akan menghantarkan panas dari wajan gitu atau penggorengan itu ke tangan kita. Nah, contoh peralatan rumah tangga lain yang menggunakan bahan konduktor dan isolator adalah setrika. Nah, setrika ini memiliki bagian yang terbuat dari bahan konduktor sekaligus bahan isolator ya. Jadi, bahan konduktornya itu berupa logam
yang digunakan untuk membuat bagian dasar dari setrika. Itu ya, kalau kamu lihat setrika yang ada di rumah kamu, dasarnya adalah logam gitu kan. Karena terbuat dari bahan konduktor, maka setrika dapat mengantarkan panas dari sumber panas, yaitu listrik gitu, ke pakaian yang sedang disetrika. Eh, Prof, Matrix mau nanya nih, siapa dari kamu yang pengen jadi insinyur, dokter, saintis, atau apa peneliti, ya, ya? Nah, kalau semuanya itu atau mau jadi bisnismen juga boleh. Nah, kalau kamu mau jadi itu semua, yang sekarang kamu mesti dengerin benar-benar. Kenapa? Karena Prof Matrix akan ngajarin kamu tentang bagaimana sih kita caranya mengolah, membaca, mengumpulkan tentang data. Wah, ini penting nih. Kenapa? Nanti kamu tahu ya kalau udah gede, penting banget untuk mengambil keputusan dengan data yang bagus gitu. Oke? Nah, sekarang data tuh apa sih? Misal nih ya, kalau misalnya kamu punya temen, set set set. Wah, lihat. Dari teman sekelas kamu ada sekelas misalnya 20 orang. Wah, supaya kamu bisa tahu nih kegiatannya mereka, supaya kamu juga tahu kapan harus main dengan siapa, kamu data nih. Data. Oh, coba dari 20 orang, siapa yang suka bulu tangkis? Wah, siapa yang suka bulu tangkis? Siapa yang suka main bola? Sepak bola maksudnya gitu ya. Terus siapa yang suka berenang? Nah, di data. Oh, ternyata yang suka bulu tangkis itu ada 8 orang dari 20. Yang suka bola, oh berarti ada 6. Nah, yang suka berenang ternyata sisanya nih ada 6 orang juga gitu. Nah, ini namanya data nih. Oh, ada datanya nih. Jumlah. Oh, jadi berapa nih yang suka bulu tangkis? 8. Yang suka bola 6. Yang suka berenang 6. Nah, jadi tahu. Oh iya, nanti kalau mau bulu tangkis berarti udah tahu sama siapa gitu kan. Mau main bola, oh tahu sama siapa. Berenang juga gitu ya. Nah, ini namanya data. Nah, kamu udah bisa kan ngumpulin data, baca data. Sekarang gimana kalau kita coba mengolah data nih? Nah, mengolah data tuh dengan cara apa sih? Ya, pertama nih, contoh nih. Biasa ada nilai ulangan, ya, ini nilai ulangannya. Ini jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Sekarang coba kalau misalnya mau mengurutkan, oh, yang paling banyak tuh yang nilainya berapa sih? Nah, kita mau daftarin ya. Oh, yang paling banyak tuh berapa? Gimana caranya? Kita lihat, oh ternyata frekuensi ya, namanya frekuensi paling tinggi itu untuk nilai 8. Nilai 8 frekuensinya ternyata adalah 25 gitu. Oh, terus yang kedua tertinggi yang paling banyak itu nilainya 9. Oh, yang nilainya 9 tuh ada 20, Prof gitu. Berikutnya apa? Wah, sama nih, Prof. Nilai 7 dan 10. Iya, nilai 7 dan 10 kita bisa tulis rankingnya terserah. Oh, yang si 7 itu ada 15 orang, yang 10 nilainya juga ada 15 orang. Oh, yang paling dikit ternyata kalau yang nilainya 6. Nilainya 6 tuh cuma ada 10 orang. Nah, itu namanya mengolah data. Dari data yang ada, kamu coba olah. Oh, lihat urutannya. Paling banyak yang mana sih? Oh, ternyata yang nilainya ini. Gitu ya. Nah, bisa kan? Nanti kamu urutin mana yang paling banyak dari yang paling sedikit ke yang paling banyak misalnya, atau dibagi-bagi berdasarkan apanya ya, bisa ya. Nah, sekarang nomor satu nih, ada tabel apa? Coba lihat. Ada tabel hewan. Nah, ini kolom hewan nih, sama banyak hewan. Ceritanya banyak hewan yang dipelihara, gitu. Nah, sekarang yang ditanya apa nih? Coba. Yang ditanya, hewan yang paling banyak. Nah, paling banyak dipelihara. Gimana kamu cara ngelihatnya di tabel? Nah, ngeliat di mana nih yang paling banyak? Di sini kan, karena ini jumlahnya. Terus dilihat aja yang paling banyak. Ternyata ada 10, 12, 3. Paling banyak mana? 12 kan? Nah, hewan apa tuh? Wah, kucing. Berarti hewan yang paling banyak dipelihara itu kucing. Nah,
Ya, ini ceritanya hewan yang paling banyak dipelihara di antara teman-teman kamu lah, gitu. Ceritanya kamu punya teman berberapa nih? Berdua lima ya. Nah, terus hewan apa nih yang paling sedikit? Nah, cari aja di sini kan. Yang paling kecil apa? Yang paling kecil. Nah, paling sedikit deh. Itu kelinci. Nah, gampang kan? Pasti bisa ya. Nah, ini ada tabel lagi kan? Sekarang tentang apa tabelnya? Ini ada nilai, katanya ini nilai ulangan matematik nih ya. Terus yang kedua, banyak anaknya yang dapat nilai segini ya kan, udah tahu kan ya bacanya. Misalnya nih nilainya 5, berarti yang anak yang dapat nilai 5 ada berapa orang? 3 gitu, gampang ya. Sekarang kerjain deh soalnya. Apa nih yang ditanya? Yang A, ayo. Nilai apa nih tertinggi? Nah, nilai tertinggi berapa nih? Berarti kita ngeliatnya ke kolom mana nih? Ke kolom banyak anak apa kolom nilai? Ya ke kolom nilai kan. Terus nih nilainya ada 5 sampai 10. Yang paling tinggi yang mana? Ya 10, ya nggak? Nah, berarti 10 ya. Terus yang B nih, gimana sekarang yang B? Sekarang katanya ditanyanya nih, nilai terbanyak yang diperoleh siswanya. Nah, berarti ngeliat kemana? Yang ngeliat ke kolom banyak anak. Yang paling banyak mana nih? 3, 4, 5, 8, 6, 4. Nah, berapa? 8, ya nggak? Nah, tapi yang ditanya nilai terbanyak. Nah, berarti bukan banyak anaknya kan? Nilainya, berarti kita harus lihat nilainya berapa. Nah, ini kebetulan ya, ini sama-sama 8, tapi jangan salah nanti kalau jawab model soal yang kayak gini. Berarti ini nilai terbanyak yang diperoleh siswa 8, ya kan? Terus apalagi nih sekarang yang C? Banyak anak yang dapat nilai kurang dari 8. Nah, gimana nih? Ya tinggal dilihat aja tabelnya kan? Gimana coba? Nah, yang kurang dari 8 tuh ada berapa aja sih? Ya 7, 6, 5, ya kan? Nah, terus banyak anaknya berapa? Yang dapat nilai 7 ada 5, yang dapat 6, 4, yang dapat 5, 3. Nah, berarti yang ditambah yang mana nih? Yang banyak anak kan? Nah, ya nggak? Ya berarti 3 tambah 4 tambah 5. Berapa tuh? Ayo. 12. 12 apa? Ya 12 anak. Nih ya, jangan lupa ditulis nih belakangnya ya.